Opini kali ini ditulis oleh Kang Daniel. Hebatnya Edi, dulu tukang pijat Prabowo, jadi menteri lalu ditangkap KPK. Penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo oleh KPK menjadi breaking news di hampir seluruh media nasional. Baik daring maupun stasiun TV semua memberitakan penangkapan di dini hari tersebut. Edi Prabowo langsung diciduk KPK setelah turun dari pesawat bersama istri dan beberapa orang lainnya. Edi baru pulang dari lawatan di Amerika Serikat. Menteri KKP pengganti Ibu Susi ini kini menjadi menteri pertama di kabinet Jokowi yang ditangkap KPK dengan dugaan korupsi ekspor benih lobster. Benih lobster yang dulu dilarang diekspor oleh Susi Pujiastuti kini malah diobral izinnya oleh Menteri Edi Prabowo. Pemberian izin ekspor benih lobster inilah yang diyakini sebagai batu sandungan bagi Edi Prabowo yang akhirnya harus berurusan dengan KPK. Penangkapan Edi Prabowo ini pun menuai kecaman publik. Bagaimana tidak, baru diberi kesempatan menjadi menteri sudah terlibat korupsi, sudah menggunakan jabatan menteri untuk menggeruk keuntungan pribadi, dan penangkapan ini pun membuat publik rindu akan kehadiran Susi Pujiastuti yang begitu tegas melindungi laut Indonesia pada saat menjadi menteri KKP sebelum digantikan oleh Edi Prabowo. Di saat Susi Pujiastuti menjadi menteri KKP, ada beberapa kebijakan yang dibuat untuk melindungi laut Indonesia, melindungi habitat laut agar tidak punah dalam waktu yang singkat, seperti larangan penggunaan cantrang serta larangan ekspor benih lobster. Kebijakan ini semua untuk melindungi laut Indonesia. Dan satu lagi, kebijakan Susi yang sangat diapresiasi adalah penenggelaman kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia tanpa terkecuali. Bukan hanya kebijakan larangan cantrang dan larangan ekspor benih lobster yang dicabut oleh Menteri KKP sekarang, bahkan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia pun dipilih-pilih oleh Edi. Tidak semua kapal tersebut ditenggelamkan dengan berbagai alasan. Salah satunya masih dapat digunakan oleh nelayan lokal. Namun dengan kejadian penangkapan Edi Prabowo membuat kita mengerti kenapa Susi membuat kebijakan larangan cantrang, larangan ekspor benih lobster, serta penenggelaman kapal asing karena untuk menghindari penyalahgunaan wewenang tersebut. Dan ini terbukti dari penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo. Dengan penangkapan Edi Prabowo oleh KPK membuat nama Edi Prabowo pun dicari-cari. Mengapa seorang Edi Prabowo dapat menjadi menteri? Mengapa tidak politisi Gerindra lain saja yang menjadi menteri KKP? Seberapa dekat Edi Prabowo dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto? Seberapa hebat Edi Prabowo sehingga layak menggantikan Susi Pujiastuti? Mungkin saat ini banyak yang mengira bahwa Edi Prabowo adalah tangan kanan Prabowo Subianto, sehingga dirinya layak mendampingi Prabowo di kabinet Jokowi dari Partai Gerindra. Tetapi tahukah kalian latar belakang Edi Prabowo di tubuh Gerindra dan Prabowo? Ternyata Edi Prabowo adalah mantan tukang pijat dan sopir pribadi Prabowo, dan kita pun heran bagaimana hebatnya seorang mantan tukang pijat dan sopir bisa menjadi seorang menteri. Meskipun Edi Prabowo seorang mantan tukang sopir dan pijat, jangan salah, gelar yang disandang oleh Edi cukup mentereng. Dikulik dari Wikipedia, Edi Prabowo ternyata bergelar doktor. Lengkapnya Dr. Edi Prabowo SEME MBA. Makanya tidak heran jika dipercaya mendampingi Prabowo Subianto di kabinet Jokowi. Edi itu orang hebat. Dia setia pada pimpinannya sejak dulu hingga saat ini. Masih belum berubah sampai sekarang. Siapa yang menyangka dulu dia adalah ajudan saya, tapi saat ini dia duduk sejajar dengan jabatan dengan saya, sama-sama sebagai menteri. Begitu ucapan Prabowo kepada Rizky Irmansyah seperti yang terlihat di akun Instagram Rizky. Edi Prabowo bagi seorang Prabowo Subianto adalah paket komplit dari ajudan, sopir, tukang pijat, tukang masak, tukang bersih-bersih, dan semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Edi Prabowo. Dan loyalitas inilah yang membuat Prabowo Subianto percaya kepada Edi dan memberikan kesempatan kepada Edi
untuk mendampingi dirinya di kabinet Jokowi. Namun sayangnya, kepercayaan Prabowo dan Jokowi kepada Edi Prabowo sudah disalahgunakan. Edi Prabowo yang diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa ini dengan menjadi seorang menteri, ternyata justru lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Saya yakin dengan kejadian ini Prabowo Subianto akan sangat menyesal telah mempercayai Edi begitu tinggi. Bagaimana menurut Anda?